Halo semuanya, selamat datang di video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik pada bab 3, struktur sosial dan hukum, serta bab 4, perubahan-perubahan sosial dan hukum. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gredi Dava Agriyadi dengan nomor stambuk 61611012 425. Dosen Dr. Gresi Priscilla Kristi Sarjana Hukum dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Bab 3, struktur sosial dan hukum. Yang pertama, apa itu struktur sosial dan hukum? Struktur sosial adalah tatanan atau susunan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang bersifat stabil dan berulang. Hukum hadir sebagai sistem norma yang memberikan aturan dan sanksi terhadap perilaku dalam struktur sosial tersebut. Tanpa struktur sosial, hukum tidak punya objek yang diatur, dan tanpa hukum, struktur sosial berisiko kacau. Hubungan ini bersifat timbal balik dan fungsional. Selanjutnya, kaidah sosial dan kaidah hukum. Kaidah sosial mencakup norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma kebiasaan, yang semuanya terbentuk dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kaidah hukum adalah norma yang dibuat secara resmi oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan memaksa serta sanksi nyata. Hukum berasal dari kaidah sosial tetapi mengalami formalisasi untuk menciptakan kepastian. Selanjutnya, lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah sistem norma yang terbentuk dari nilai-nilai dasar suatu masyarakat. Misalnya, lembaga keluarga mengatur soal peran ayah, ibu, dan anak. Dalam hukum, lembaga-lembaga ini dijadikan dasar atau pertimbangan dalam penyusunan undang-undang. Ketika nilai dalam lembaga ini berubah, maka hukum juga bisa ikut berubah. Selanjutnya, kelompok sosial dan hukum. Kelompok sosial terdiri dari interaksi antar individu. Contoh, kelompok primer atau keluarga, dan kelompok sekunder atau organisasi. Sedangkan hukum mengatur hubungan dalam dan antar kelompok. Kelompok sosial seperti suku, agama, kelas sosial, atau komunitas tertentu memiliki karakteristik sendiri yang memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan hukum. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, hukum harus mempertimbangkan keberagaman kelompok ini agar tidak menciptakan ketimpangan atau diskriminasi. Selanjutnya, perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial adalah pergeseran nilai, norma, dan struktur dalam masyarakat. Misalnya, teknologi digital mengubah cara bertransaksi, mendorong lahirnya hukum perlindungan data dan transaksi elektronik. Artinya, hukum harus responsif terhadap perubahan agar tidak tertinggal dan tetap efektif. Selanjutnya, bab 4, perubahan-perubahan sosial dan hukum. Teori hukum dan perubahan sosial. Teori hukum dan perubahan sosial terbagi atas 3 teori. Yang ke-1, teori evolusi sosial. Hukum berkembang seiring kemajuan peradaban manusia. Yang kedua,
Teori konflik. Hukum adalah alat kelompok dominan untuk mengendalikan kelompok lemah. Yang ketiga, teori fungsionalis. Hukum yang bertugas menjaga keseimbangan masyarakat yang berubah. Selanjutnya, hubungan perubahan sosial dengan hukum. Perubahan sosial bisa memunculkan hukum baru. Sebaliknya, hukum juga bisa mempercepat atau menahan perubahan sosial. Contoh, Undang-Undang ITE lahir karena perkembangan digital. Selanjutnya, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum digunakan secara sadar untuk mendorong kemajuan. Misalnya, pemerintah sering menggunakan hukum untuk melakukan rekayasa sosial atau social engineering, seperti Undang-Undang Wajib Belajar untuk mendorong pendidikan, serta Undang-Undang Anti Korupsi untuk menciptakan pemerintah bersih. Selanjutnya, hukum sebagai sarana pengatur perilaku. Hukum memberi pedoman, bertindak, dan sanksi bagi pelanggar. Fungsinya menciptakan keteraturan dan melindungi hak masyarakat. Hukum menetapkan standar perilaku melalui aturan dan sanksi. Hal ini penting agar terdapat kepastian dan keadilan. Contoh, aturan lalu lintas yang mengatur siapa yang harus berhenti di lampu merah. Batas-batas penggunaan hukum. Adapun batas-batas penggunaan hukum, yaitu hukum tidak bisa memaksa masyarakat untuk langsung berubah jika nilai sosial belum mendukung. Hukum tidak bisa menyelesaikan masalah sosial yang sifat kultural atau emosional. Hukum tidak selalu efektif jika tidak didukung oleh budaya, aparat, dan kesadaran masyarakat. Tidak semua masalah sosial bisa diselesaikan dengan hukum. Contoh kasus perubahan sosial dan hukum di Indonesia. Kasus pernikahan beda agama. Dalam masyarakat Indonesia yang semakin plural dan terbuka, terutama di kota-kota besar, mulai tumbuh pandangan bahwa cinta dan pernikahan tidak selalu harus dibatasi oleh perbedaan agama. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai sosial di sebagian kalangan masyarakat. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum. Masing-masing agama dan kepercayaannya, akibatnya pernikahan beda agama seringkali tidak diakui secara administratif oleh negara. Dampak sosial dan tuntutan hukum. Banyak pasangan terpaksa menikah di luar negeri agar diakui. Muncul desakan terhadap pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi undang-undang agar lebih inklusif dan sesuai dengan realita sosial saat ini. Beberapa LSM dan organisasi HAM juga mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kesimpulan, kasus ini memperlihatkan dengan jelas bahwa perubahan sosial atau nilai dan pandangan masyarakat dapat memicu tuntutan perubahan hukum. Hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman berisiko kehilangan legitimasi sosial. Kesimpulan, struktur sosial dan hukum memiliki hubungan timbal balik yang erat. Hukum lahir dari nilai dan norma dalam masyarakat, sehingga ketika terjadi perubahan sosial, hukum pun perlu disesuaikan agar tetap relevan. Sebaliknya, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan perubahan sosial secara teratur. Oleh karena itu,
Hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat, mencerminkan keadilan, serta didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat agar dapat ditegakkan secara efektif. Demikianlah pembahasan kita tentang struktur sosial dan perubahan sosial dalam hukum. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu bergerak mengikuti dinamika masyarakat. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Pergi ke hutan memetik rotan. Cakep, Jangan lupa membawa bekal. cakep. Belajar hukum bukan sekedar hafalan, tapi memahami masyarakat secara menyeluruh dan akal. Sekian dari saya. Terima kasih.